Halo para trader, kembali lagi di analisa harian kita untuk Selasa 2 September ya, di jam 1 pagi per saat ini kita record, dan gold sudah terbang pagi-pagi di pagi hari di jam tujuan 8-an ya. Itu langsung terbang melesat seperti biasa, udah gue bilang jangan trading sebelum jam 10 itu pertama, karena pergerakan yang nggak jelas, apalagi di jam 8 itu naik turun drastis. Ada banting bawah, ada naik atas, semuanya dijemput ya. Kalau kalian open posisi kena semua itu. Kebanting dari atas ke bawah, dari bawah naik lagi ke atas ya. Tapi kalau sesuai arahnya, salam profit lah buat temen-temen ya. Kalau gua nggak trading ya, kemarin juga nggak trading, jadi hari ini tanggal 2 ya, lebih tepatnya saat ini kita akan kemana? Ini strong bullish, jebol ya. Ini tren kita kemarin di analisa mingguannya. Akan kemana kah? Gold saat ini sudah terbang tinggi. Sorry, ini udah di 3483 dan terakhir di 3489. Udah mau 90. Dikit lagi menyentuh di area kita, cuman sayangnya enggak ya, dia berhenti di 3483. Yang kita harapkan dia ngebentuk candle baru sebenarnya di area 34-an ini. Yang 34-nya masih kosong bolong, makanya gue juga nggak trading, nunggu dulu. Dan ternyata sudah ada pembentukan, seenggaknya di sini bisa kita tandai sebagai resisten, ini sebagai support untuk jangka pendeknya. Ya, kita tandain putihnya dulu sebagai tanda kecil aja ini sebenarnya ya, support kecil, dan ini juga resisten kecil yang bisa sebagai penanda dia bakal mantul lagi atau jebol. Kalau jebol dia langsung ke bawah lagi. Nah, 3440 ini akan menjadi area gue untuk buy, dan 3417 untuk paling bawahnya kalau dikasih lagi kita turun ke bawah. Tapi kecil kemungkinan itu karena gold masih kelihatan strong bullish, cuman seenggaknya di sini sudah pembentukan sideways-nya. Berarti maksudnya market sudah setuju kalau gold hanya akan berada di 3467 sampai 3485 areanya kurang lebih. Maka ya udah, dia akan naik turun aja kalau sideways besok hari ya. Jadi kemungkinan masih sideways saja. Oke, selanjutnya akan kemana? RSI masih tinggi 65 ya. Tapi masih bisa naik nggak? Masih ya, selama masih di bawah 70 artinya dia masih bisa naik ke atas, cuman sudah ketemu titik jenuhnya, maka siap-siap untuk turun ke bawah, kemungkinan ke 3467 lagi mungkin untuk dia mantul lagi ke atas, atau kalau jebol baru dia siap-siap turun ke bawah. Jadi strateginya besok kalau misalnya mau adalah siapkan sell limit di 3465 ya. Kita pasang dulu nih kalau jebol ya. Jadi pilihannya adalah kalau jebol di sekitaran 3465, 3463 juga boleh. Kita akan sell. Ya. Kalau masih berada di area sini, buat teman-teman yang mau nge-buy juga boleh sebenarnya. Stop loss-nya di sana. Jadi strateginya adalah nge-buy area tipis. Nah, stop loss-nya tipis. 3467 stop loss di 3463, karena kalau jebol langsung follow the trend, TP-nya di bawah 3440-an kira-kira. Kalau jebol. Sedangkan kalau dia mantul di 3467 teman-teman bisa buy. Habis itu siap dia mantul ke atas, dan di sini kita siapkan untuk sell. Besok strategi gue ini untuk kalau tidak ada news ya. Sekali lagi kalau nggak ada news. Untuk informasi cepat newsnya bisa gue informasikan di Telegram seperti biasa di grup kita ya. Oke, nah seperti ini strateginya. Apakah gue akan nge-buy? Enggak. Kalau misalnya dia terbang tembus ini ya, jadi pasang SL juga. SL-nya mungkin di sekitar 3490. Ini areanya terserah mau di bagian mana. Mau pasang sell limit juga boleh. Tapi ini areanya yang akan gue pakai untuk buy atau sell di esok hari kalau tidak ada news. Oke. Mari kita lihat besok apakah ada news di Forex Factory-nya. Di Forex Factory besok news ada di jam 9 di pagi sampai sore core CPI ini lumayan menggerakkan euro. Ikutin ya, kalau warnanya hijau berarti buy, kalau warnanya merah berarti sell. Tinggal lihat euro seperti apa. Lalu di jam 9 malam manufacturing PMI seperti biasa ini akan keluar juga. Kalau ini counter trend, misalnya dia keluarnya merah berarti kita hijau, berarti kita buy. Kalau dia keluarnya hijau berarti kita sell. Udah sesimpel itu. Lalu di sore hari yang euro ini baru ngikutin, kalau merah kita sell, kalau hijau kita buy ya. Di jam 4 sore tunggu hasilnya seperti apa. Lalu yang pengen gue informasikan dari fundamentalnya adalah kenapa gold tiba-tiba naik drastis ya. Ini dari Scott Melker menginformasikan kalau
Central Bank itu membeli emas lebih banyak atas obligasi, maksudnya itu over treasuries itu lebih gede daripada obligasinya pemerintah. Jadi Scott Meter bilang bank sentral di US banyak banget beli emas, nyetok tiba-tiba ya. Sedangkan lebih sedikit daripada dibandingkan beli obligasi. Kan obligasi juga persentasenya lumayan ya gitu. Tapi malahan nyetok emas yang kalau teman-teman mau dipahami adalah emas itu tidak memberikan bunga ya. Emas itu hanya market, udah gitu aja ya, ngikutin harga market gitu, tidak memberikan bunga, sedangkan obligasi kan ngasih duit. Makanya ini cukup booming gitu loh bagi Scott Marker. Kenapa? Karena bank sentral malahan beli emas yang tidak ada bunganya, kan cukup unik gitu ya. Sedangkan bank kan harus kasih bunga ke yang penabung istilahnya kan deposito gitu. Tapi dia malah beli emas daripada beli obligasi. Nah, itu cukup dipertanyakan, tapi memang berarti orang-orang bank di US menganggap persentase kenaikan emas lebih tinggi daripada bunga yang dikasihkan obligasi dari pemerintah. Seperti itu singkatnya. Lalu di sini juga dari Jerome Powell akhirnya ingin memotong suku bunga kembali 80% kemungkinannya di September ini. Makanya September ini akan menjadi strong bullish, akan naik terbang tinggi banget kemungkinan kalau beneran suku bunganya jadi dipotong. Jadi ini akan menjadi big news nantinya pada saat pemotongan suku bunga terjadi ya. Kemungkinan akan kalau jebol sih bakalan terbang tinggi sih guys. Ya. Jadi hati-hati. Ini kalau misalnya terjadi pemotongan suku bunga karena di atasnya sudah tidak ada lagi penghalang, maka bersiap-siap untuk terbang jauh dia. Karena ini udah nggak ada nih di candle daily-nya juga udah nggak ada penghalang ya, supportnya hanya di 3.500 di atas ini. Bentar, ini hapus dulu. Itu yang sell di atas ya. Di 335 itu adalah support terakhir ya. Sekali jebol Fibonacci kita selanjutnya di 3587 yang menurut gua kecil kemungkinan untuk jebolnya tuh terlalu tinggi gitu ya. Tapi memang begitu keadaannya gitu ya. Fibonacci kita mengatakan 3587 adalah area resistennya selanjutnya gitu ya. Jadi ya kayak kalau jebol berarti ya siap-siap melesat jauh gitu. Makanya gua anjurin lebih untuk cari buy daripada cari sell sementara ini. Walaupun besar kemungkinan sebenarnya ini udah tinggi banget. Ini pasti banyak orang yang nge-sell nih. Sedangkan stop loss-nya kemungkinan di 3.505 mungkin 3505 orang pada yang open sell saat ini. Kemungkinan 3505 adalah stop loss-nya. Yang kalau kesentuh, ya siap-siap lo dapat berita kalau orang bakal banyak yang rungkat atau banyak yang profit karena satu hal ini. Karena ini udah new ATH banget, ini udah tinggi banget, terlalu tinggi sih menurut gue sebenarnya. Dalam waktu 5 hari ya. 3, 4, 5 lihat tuh. Candle-nya tinggi-tinggi semua lagi. Mending candle-nya pendek-pendek kayak gini ya, mending ya. Ini candle-nya tinggi-tinggi semua nih. Jadi akan sangat melesat kalau misalnya jebol. Begitu juga sebaliknya. Kalau misalnya gagal jebol 35 ini supportnya, maka siap-siap turun drastis ya. Dan support selanjutnya kemungkinan masih di 3354 masih bisa kemungkinan dikunjungi untuk menuju new ATH selanjutnya, tapi kecil. Kenapa? Karena ini udah 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah 5 kali kesentuh dan bener aja tembus. Tapi new ATH-nya baru 2 kali. Jadi kemungkinan ini bisa disebut double top dengan alias turun ke bawah dulu sembari menunggu news, kemungkinan itu tuh news cut-nya, pemotongan suku bunganya. Federal cut-nya kemungkinan nunggu di saat itu baru dia siap-siap untuk terbang lebih tinggi lagi. Jadi sementara masih bisa kita cari sell dan kemungkinan terbawah mungkin 3417 itu jika baik gitu ya. Terbawahnya ya, kemungkinan akan membentuk candle baru ya 3480 sampai 3450 ini berharap sampai Jumat lah ya. Jumat ini naik turun naik turun naik turun di area sini aja. Jangan terlalu jauh juga gitu. Karena kalau terbang sebelum suku bunga pemotongan itu cukup bahaya gitu untuk ekonomi. Oke. So segitu saja analisa harian kita kali ini. Salam cuan.